Dududu, 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 cinta. Cinta. Oh, cintai dirimu sendiri sebelum kamu mencintai orang lain. Dududu, 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 aku menggerakkan tangan kananku, meniru gerakan tarian. Selena. Seseorang berseru. Aku refleks menoleh. Mata melangkah masuk menatapku heran. Halo, Mata. Kamu sedang bernyanyi. Begitulah. Aku tertawa. Lagu siapa? Itu bukannya lagu boyband. Eko. Cintai dirimu sendiri. Mata tertawa, menarik koper besar masuk. Dia baru tiba, sama seperti ratusan mahasiswa lain. Libur semester telah selesai, mahasiswa telah kembali ke kompleks ABTT. Aku tiba lebih awal, sengaja menumpang kereta pertama dari kota Tisri, telah selesai sejak tadi memasukkan pakaianku di lemari, sedang membersihkan kamar sambil bernyanyi dan menari saat Mata datang. Bukannya kamu tidak suka dengan boy band? Aku berubah pikiran. Oh ya, setelah kutonton video klipnya, rilis baru mereka tidak buruk-buruk amat. Anggota baru mereka cukup pandai bernyanyi dan menari. Tidak seperti Tazek. Mata tertawa lagi, mengangkat koper ke atas tempat tidur. Bagaimana liburanmu, Mata? Berjalan lancar. Mata mengeluarkan pakaian dari dalam koper. Apakah distrik sungai-sungai jauh masih sama indahnya? Mata tersenyum, mengangguk. Bangunan asrama perempuan itu kembali ramai. Wajah-wajah bersemangat. Tetangga kamarku datang satu persatu. Aku suka hari pertama setelah libur semester. Beberapa mahasiswa membawa oleh-oleh makanan khas dari distrik mereka masing-masing. Juga beberapa hadiah kecil. Aku juga membawa beberapa mangkok plastik berisi kue buatanku bersama Bibi Le. Juga topi hologram khas kota Tisri bertukar makanan sambil menyapa. Kamu akan mengambil mata kuliah baru. Aduh, yang kemarin saja sudah pusing belajarnya. Tertawa. Semoga semester kedua nilai-nilai kita lebih bagus. Ucap tetangga depan kamarku, namanya F. Kami sedang berkumpul di sana, membahas kuliah yang dimulai besok. Semoga semester kedua ini aku bisa mengalahkan nilai si sok pintar itu. Aku ikut berkomentar. Siapa si sok pintar itu, Selena? F bertanya, bingung. Siapa lagi? Tazek. Aku menjawab serius. Mata, F dan mahasiswi yang ada di kamar itu tertawa melihat ekspresi wajahku. Kamu jangan-jangan naksir Tazek, Selena. Kamu selalu saja membicarakan dia, bahkan baru hari pertama kuliah kamu sudah membicarakannya. F menggoda. Enak saja, cuy. Aku buru-buru menukas. Semakin kamu bantah, semakin terlihat loh, Selena. Aku suka dengan cowok pakai bedak lipstik. Itu tidak akan terjadi. Mereka tertawa lagi. Kami menghabiskan sisa hari dengan menghabiskan toples berisi makanan. Asteris pelajaran pertama semester 2 adalah hewan, tumbuhan dan bukan keduanya. Seperti yang aku jelaskan sebelumnya, dosen mata kuliah ini adalah si kembar Flo dan Flau. Mereka juga dosen senior, sama tuanya dengan Ox. Tapi penampilannya ultra modern, mengenakan baju dengan desain terkini, potongan rambut runcing, dan peralatan canggih. Perhatikan ke depan anak-anak, seru Flo. Tidak perlu disuruh dua kali, kami telah memperhatikan seksama. Ada sebuah kotak besar di depan kami, berwarna perak. Tingginya tak kurang 6 meter. Kotak itu tertutup rapat, entah apa yang ada di dalamnya. Kami berada di dalam bangunan kubah raksasa tempat miniatur klan bulan dan mata kuliah ini diajarkan. Hewan apa di dalam kotak itu? Bisik Mata. Aku menggeleng. Jangan-jangan sama buasnya dengan beruang albino semester lalu. Boh berbisik cemas. Dia jelas tidak akan melupakan hewan itu, yang mengamuk dan melemparkan Boh. Membuat ngilu telinga. Hewan apapun yang ada di dalam sana, jelas tidak ramah. Aku menahan nafas, juga mahasiswa lainnya. Menatap kotak itu dengan wajah tegang. Mata kuliah ini sebenarnya sangat menyenangkan, aku bisa mengetahui betapa uniknya hewan-hewan dan tumbuhan di klan bulan. Juga makhluk hidup lain yang tidak bisa didefinisikan apakah itu hewan atau bukan. Masalahnya, Flo dan Flau suka memberi kejutan.
Mereka tidak mengajar sesuai bahan pelajaran di buku teks, mereka berimprovisasi. Pelajaran kita hari ini adalah tentang fotosintesis. Seru Flo. Fotosintesis. Apa hubungannya hewan di dalam kotak ini dengan fotosintesis? Semua makhluk hidup membutuhkan energi. Entah itu hewan, tumbuhan, atau yang bukan keduanya. Hewan, mereka berburu mangsa, menjadikannya sumber energi. Tumbuhan, mereka melakukan fotosintesis. Melakukan proses biokimia membentuk karbohidrat dari bahan anorganik. Tumbuhan melakukan proses tersebut lewat daun yang mengandung klorofil. Menambahkan, aku tahu apa itu fotosintesis. Sebagian besar mahasiswa lain juga sudah tahu itu pelajaran saat SMA. Mereka tidak terlalu mendengarkan penjelasan Flo dan Flau, mereka kembali menahan nafas, menatap jerih kotak perak itu, karena baru saja terdengar pukulan berkali-kali di dindingnya. Hari ini, kalian akan melihat proses fotosintesis dalam level yang lebih menakjubkan. Mari kuperkenalkan dengan ngeleputur. Flo menekan remote kecil di tangannya. Kotak perak itu terbuka, menyusut, atapnya bergeser, dinding-dindingnya mengecil, hingga menyisakan 4 tombak perak yang tergeletak di lantai. Mataku tak berkedip menyaksikan. Termangu. Itu bukan hewan. Itu tumbuhan. Sebuah pohon. Bentuknya mirip dengan pohon kebanyakan, tapi dengan dahan-dahan yang besar, panjang, daunnya berbentuk runcing, seperti anak panah. Pohon itu tertanam di sebuah pot raksasa. Itu apa? Boh berseru tertahan. Itu bukan hewan. Seru yang lain. Pohon itu terlihat bergerak-gerak, dahannya menamparkan ke sana kemari, dari sanalah sumber suara makhluk hidup menakjubkan. Inilah tumbuhan eksotis dari distrik pulau terpencil. Ngeleputur. Tumbuhan ini termasuk langka, beruntung kami bisa mengoleksinya di ABTT. Usianya sekarang 100 tahun, masih terbilang anak-anak untuk jenis tumbuhan ini. Kenapa dahannya bisa bergerak-gerak? Tanya F. Karena dia lapar. Lapar. Boh hendak mendekati pohon itu, memperhatikan lebih dekat. Tahan anak muda. Jangan terlalu dekat. Flau berseru, mencegah tumbuhan ini berbahaya. Dia bisa meninjumu dengan dahan-dahannya. Belum selesai kalimat itu, salah satu dahan telah bergerak cepat menghantam Boh. Tidak sempat dihindari, Boh berusaha membuat tameng transparan, sia-sia tameng itu meletus. Boh terpelanting jauh, menimpa pot-pot kosong. Mahasiswa berseru, astaga, alangkah cerobohnya. Kalian tidak bisa semaunya mendekati hewan atau tumbuhan asing. Lebih-lebih ngeleputur, daun-daun runcingnya dengan mudah memecahkan tameng transparan. Dahan-dahannya keras melebihi baja. Seru Flau kesal. Flo sekali lagi mengangkat remote kecil di tangannya, menekan tombol. Bukan kotak perak itu yang diaktifkan lagi, melainkan atap kubah di atas kami bergeser, membuat cahaya matahari pagi menerobos masuk. Persis cahaya itu menyiram ngeleputur, tumbuhan itu berhenti berontak. Terdengar suara gemerisik, daun-daun runcing pohon itu bergetar pelan, menimbulkan suara seperti bernyanyi. Aku sekali lagi termangu. Lantas dahan-dahan pohon itu terangkat ke udara, seperti menyambut dengan sukacita cahaya matahari. Fotosintesis. Ngeleputur sedang melakukan proses tersebut. Lihatlah. Aku menatap pohon besar itu yang sekarang diselimuti kabut tipis, reaksi biokimia itu mulai terjadi. Seluruh pohon bergetar, dahan-dahannya terlihat membesar, mengalirkan sesuatu. Tanah di dalam pot juga bergerak-gerak. Tumbuhan itu sedang mengumpulkan energi di setiap daunnya. Menjadi lebih tenang, seperti anak kecil yang berhenti berontak atau mengamuk saat diberikan makanan. Itu pemandangan yang menakjubkan. Tugas kalian sekarang adalah mencatat, mengamati, dan melaporkan anatomi ngeleputur secara lengkap. Termasuk proses fotosintesisnya. Kalian bisa dibanding menyerang sekitarnya. Kalian aman mendekatinya. Aku dan mata saling pandang. Tetap menakutkan mendekati tumbuhan ini, kapanpun dahan-dahan besarnya siap mengancam. Dan lihatlah, Boh yang kembali bergabung, menyeka lengannya yang terluka. Pakaiannya kusut, rambutnya kusut. Dia mengomel, kembali berdiri di sebelah mata. Ayo, anak-anak, kerjakan tugas kalian.
Flo berseru, kita tidak tahu apakah langit akan terus cerah jika mendadak hujan turun atau ada awan tebal menutupi kubah. Jangankan kalian, petarung terbaik pun susah payah mendekati tumbuhan ini. Tazek lebih dulu maju, semangat mulai melakukan pengamatan. Melihat hal itu, aku mendengus tidak mau kalah, buru-buru mengeluarkan tablet setipis kertas, serta alat tulis digitalku ikut melangkah maju, mendekati tumbuhan eksotis itu. Aku bisa melakukannya lebih baik dibanding Tazek. Semester 2 berjalan cepat. 4 minggu berlalu tanpa terasa. Kehidupan kami bergulir dari asrama, kantin, ruang kelas, kantin, lantas kembali ke asrama. Tidak ada yang berminat menambah mata kuliah pilihan. Kami telah disibukkan dengan mata kuliah yang ada. Ribuan tahun lamanya, ahli linguistik berhasil membuat pohon bahasa yang indah. Ling, dosen mata kuliah, bahasa-bahasa klan bulan, menunjuk layar hologram di sekitar kami. Aku menatapnya, sebuah diagram pohon terlihat di depan kami. Sebuah pohon yang besar, dengan akar-akar panjang, dahan-dahan menyebar, dengan nama dan keterangan di setiap akar dan dahannya. Astaga, kenapa semester ini banyak sekali membahas pohon? Boh yang duduk di belakangku berbisik kesal, dia sepertinya masih ingat kejadian sebulan lalu di bangunan kubah. Tenang saja kawan, yang satu ini hanya gambar. Tidak bisa memukul. Mahasiswa di sebelahnya berbisik bergurau. Tertawa. Boh mendengus. Menurut teori ahli linguistik, bahasa induk klan bulan dibawa oleh petualang pertama yang mengisi dunia ini. Karena penduduk lokal belum memiliki bahasa. Berbagai dahan-dahan dan ranting. Bahasa di distrik Padang Berkabut berbeda dengan distrik Panah Emas, sementara bahasa di distrik Panah Emas akan berbeda sekali dengan distrik Busur Melengkung dan juga berbeda dengan bahasa di distrik-distrik lainnya. Pun bahasa-bahasa di era ribuan tahun sebelumnya juga berbeda dengan hari ini. Terus berkembang, menyebar seperti dahan-dahan pohon. Ling, dosen dengan rambut berwarna abu-abu itu menjelaskan. Kita bisa menelusuri peradaban klan bulan dengan memperhatikan perkembangan bahasanya. Dan ahli linguistik telah membagi dua tahapan pohon bahasa tersebut. Yang pertama, bahasa-bahasa kuno atau bahasa-bahasa yang telah hilang dengan jumlah cabang tidak diketahui. Kalian perhatikan gambar pohon bahasa di depan, akar-akar pohon menunjukkan jenis-jenis bahasa ini. Yang kedua, bahasa-bahasa modern atau bahasa-bahasa hari ini yang pecah menjadi 12 cabang utama. Lihat cabang-cabangnya, nama di cabang tersebut adalah jenis bahasa dan lokasi distrik yang masih menggunakannya. Kemudian pecah lagi menjadi ratusan ranting-ranting kecil. Mata terlihat semangat memperhatikan pelajaran, dia memang menyukai pelajaran ini. Sementara aku dari tadi menahan kuap mengantuk. Hanya karena Tazek masih duduk tegak menyimak, aku tidak mau kalah, juga ikut bertahan. Semester lalu akan mendapat nilai B untuk mata kuliah ini. Jika aku ingin mengalahkan Tazek, aku harus mendapatkan nilai A semester ini. Terkait dengan bahasa-bahasa kuno, beberapa ahli linguistik bahkan berani membuat kesimpulan yang sangat progresif. Boleh jadi bahasa-bahasa kuno tersebut sebenarnya masih digunakan, tapi tidak di dunia kita lagi, melainkan di klan lain. Sebagian besar wajah mahasiswa yang mengantuk mendadak antusias menatap tertarik. Apakah teori tentang klan lain, dunia paralel itu nyata, Miss Ling? F bertanya. Apakah memang ada klan lain yang tidak pernah kita ketahui? Sambar mahasiswa lain. Jika melihat pohon bahasa yang tegak kokoh, dengan jumlah akar yang begitu banyak, boleh jadi, dunia paralel itu memang ada. Tentu aku tidak tahu penjelasan dari sisi lainnya, tapi dengan mengamati akar-akar pohon bahasa ini dengan seksama, betapa uniknya bahasa-bahasa yang hilang ini, maka ada banyak hal menarik yang bisa menjelaskan keberadaan dunia paralel. Ling menjawab lugas. Tentang teori dunia paralel. Ling menatap kami semua. Ruangan itu dipenuhi tawa kecil. Jika kalian lebih tertarik soal dunia paralel, sayangnya ini pelajaran bahasa. Ini bukan tempat membahas gosip-gosip dan dugaan provokatif terkini di dunia akademik. Ling melambaikan tangan. Tawa mahasiswa tersumpal. Ling menunjuk lagi layar-layar hologram.
Menurut hipotesis yang dikembangkan oleh ahli linguistik, penduduk yang hidup di era awal klan bulan, sejatinya tidak memiliki bahasa kecuali geraman dan gerakan tangan. Ada era yang tidak bisa dijelaskan, ketika penduduk klan bulan mengalami lompatan kemampuan bahasa yang menakjubkan. Bahasa yang mereka gunakan mengalami perkembangan, jauh lebih cepat dari evolusi lainnya. Mereka kemudian memiliki kosakata untuk menyebut benda, juga memiliki kosakata untuk memanggil, berseru, aktivitas, menjelaskan sesuatu dan sebagainya. Hingga hari ini, saat bahasa bahkan berubah dalam bentuk kode-kode canggih, yang lebih efisien bagi komunikasi mesin-mesin saat berinteraksi satu sama lain. Kita telah memasuki era bahasa digital 1000 tahun lalu. Di atas panggung, Link meneruskan pelajaran, masih banyak materi pelajaran hari ini yang akan dibahasnya. Sementara aku sekali lagi mati-matian menahan kantuk.